Jadi kalau misalnya kemarin Ripan udah membahas tentang Kawasaki KLX 150 SMSE plus Pro Max Chroma, anjay, chipnya 18 dalam atau head. Harganya 40 atau juta buat teknologi dan fitur yang sebenarnya kagak ada. Dan perubahan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan sekarang Ripan kembali membahas tentang moto trail yang paling fenomenal, bikin gaduh, bikin ulah di jalan yang udah ngerasa kayak raja jalanan, yang padahal mah basic mesin Perja Koperasi yang ngejar-ngejar nasabah sampai ke gunung. Yes, CRF 150L yang kembali juga mengeluarkan varian terbarunya, CRF 150L 2025, yang kalau misalkannya kita lihat cara fitur, teknologi, dan juga hal-hal yang sebenarnya maka gak ada yang dirubah dari ini motor secara signifikan. Apalagi cara spesifikasi mesin yang kalian ngarap mungkin semoga aja CRF 150L pakai mesin CBR 150. Kagak usah sama lemotnya juga. Dan faktanya emang pada varian terbaru sekarang CRF 150 2025 masih gitu-gitu baik. Kagak ada peningkatan fitur, teknologi ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang berubah adalah harganya yang naik. Pabrikan-pabrikan sekarang bikin motor cuman modal ganti leperi doang bisa naikin harganya 500-an ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Ya meskipun emang kagak stres Kawasaki KLX, CRF mungkin masih agak rasional gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang ngebuat CRF 150L harganya beda? Sedangkan fiturnya sama aja. CRF 150L 2025. Bahas apanya juga gitu-gitu baik, Pak. Halo semuanya, balik lagi di Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang CRF Honda Verja Koperasi CRF 150L motor nasabah versi Egrangnya. Motor nasabahan terversi Egrangnya yang sekarang udah ada varian terbaru, yang dimana CRF 150L nongol di tahun 2025 ini dengan perubahan yang sebenarnya mah kagak ada, yang berubah cuman harganya doang. Biasa Honda ya kan, buat beli sate Marangi apa gimana, buat traktir karyawan makanya harganya dinaikin, dah ilah. Nah jadi CRF 150L ini hadir dengan generasi terbarunya di tahun 2025 ini, yang kalau misalkannya kita lihat perbedaan ataupun ada perubahan kah dari varian sebelumnya, kagak ada. Mesinnya tetap sama dengan Perja Koperasi 5 percepatan yang cuman 12 HP-an doang, dengan torsi 12 Nm, 1 Nm lebih tinggi daripada KLX, dan pastinya masih SOHC dan masih sama dengan teknologi pengkabutan injeksi ataupun fuel injection, masih sama kayak yang lainnya. Dan kalau misalkannya kita lihat cara spesifikasi, mungkin CRF 150L ini dari awal nongol 2017 sampai sekarang 2025 udah berapa lama dah tuh? 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25. A few moments later. Udah 6 tahun. Secara tampilan, model, fitur, teknologi semuanya gitu-gitu baik. Tapi setiap tahunnya ini motor keluar tiap generasinya, cuma modal ganti livery doang, harganya udah naik berkali-kali lipat. Bahkan pada awal nongol ini motor 2017 itu harganya tuh ada di angka 31 jutaan. Dan sekarang 2025 harganya udah 37 jutaan, bahkan 37 lebih dah ya. Sehingga kalau misalkannya kita totalin itu udah naik 7 jutaan, yang padahal mah modelnya gitu-gitu baik, sama-sama baik, tampilannya kagak ada perubahan signifikan. Dan sebenarnya buat kalian yang bertanya-tanya gitu ya, Ripan juga emang sebenarnya di sini agak sedikit bakal mengedukasi juga, termasuk ngebahas tentang kemarin juga kenapa KLX harganya sampai 41 juta, yang padahal mah gitu-gitu baik tampilan, teknologi, dan juga fiturnya. Nah jadi sebagai informasi, kalau misalkannya tiap tahunnya itu pasti ada inflasi, yang dimana kalau misalkannya pabrikan tidak mengeluarkan varian motor mereka setiap tahunnya, yang mana motor yang dulu mereka produksi itu tidak akan relevan lagi kalau misalkannya dijual dengan harga yang segitu-gitu aja, yang ada mereka rugi. Makanya mereka mengeluarkan varian terbaru dari generasi setiap tahunnya, meskipun dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Makanya nongol facelift, berubah livery tiap tahunnya. Hal tersebut buat menjadi alasan mengapa suatu pabrikan harus terus bisa menaikkan harganya meskipun dengan perubahan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena kalau misalkannya mereka menjual motor mereka dengan harga yang sama mereka waktu produksi, hal tersebut bakal ngebuat mereka rugi. Makanya ini alasan mengapa banyak pabrikan yang memproduksi motor mereka dengan varian terbaru dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan untuk bertahan di era global dengan perubahan inflasi setiap tahunnya yang pasti datang dan juga yang pasti ada. Seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkannya ada pabrikan ini Kawasaki, KLX, WR dan sebagainya tiap tahun ngeluarin varian-varian baru tapi dengan fitur dan teknologi yang sebenarnya gitu-gitu baik, kagak ada perubahannya. Ya karena mereka menyesuaikan dengan inflasi
inflasi yang ada sekarang. Kalau misalkannya gorengan baik, dulu lu beli gorengan tahun 2000-an harganya mungkin 100 perak, sekarang udah 1000-an. Padahal mah tepungnya sama, adonannya sama, rasanya juga sama, tapi harganya kan beda. Motor juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalkannya kalian lihatlah, bullshit ini motor harganya naik padahal fiturnya gitu-gitu baik. Tukang nasi uduk lu protes no, pengen mah. Orang juga tuh nasi uduk juga dulu mah 1000-an, sekarang mah udah goceng, toppingnya sama telur. Apalagi sekarang agak berkurang dah tuh porsinya, padahal harganya naik sama. Pabrikan juga kalau misalkannya pengen jualan kagak mau rugi, kocak. Lu baik aneh-aneh baik pengen harganya naik tapi fitur ya udah lu harusnya ngerti. Ya ilah, bullshit dah. Jadi emang nih varian CRF 150L ini nongol meskipun dengan model tampilan dan juga spesifikasi yang sama sebelumnya, tapi ada yang direvisi dari motor CRF 150L ini. Lain emang dari tampilan livery yang emang tampil lebih sederhana dan juga simpel, dan juga 4 varian yang lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Itu ada pada bagian mapping ECU yang katanya lebih disesuaikan lagi, yang ngebuat motor ini memiliki performa yang mungkin seharusnya lebih baik dari varian yang sebelumnya. Terlepas dari bagaimana spesifikasi yang lainnya seperti kaki-kaki ataupun USD, semuanya tetap sama. Tapi mungkin ya sebenarnya harapan buat Honda, ungkapan dari Ripan sendiri gitu ya, buat CRF 150L ini yang emang udah nongol 5-7 tahun yang lalu, harusnya ada varian all new yang memberikan perubahan lebih signifikan, yaitu pada bagian mesin, fitur, teknologi, ataupun secara estetika tampilan. Misalnya pada bagian bodi yang ya seenggaknya ada perubahan, ataupun pada bagian arm, ataupun ya pada bagian shock depannya yang mungkin bisa diekspansi lagi ya, meskipun emang mungkin ada harga yang lebih mahal. Tapi kalau misalkannya dengan perubahan yang signifikan dan juga layak buat dihargai yang lebih mahal, mungkin ya akan sangat worth it. Apalagi mungkin Honda bisa menjawab banyak pertanyaan dari customer yang semoga aja Honda menggunakan mesin CBR 150 buat menyaingi si WR atau 55 yang hal tersebut pastinya bakal sangat diharapkan oleh semua orang. Tapi bohong. Sepertinya ya bakal worth it juga kalau misalkannya Honda menyesuaikan spesifikasi yang lainnya, seperti penggunaan shock depan yang bisa dibilang lebih diekspansi lagi ataupun lebih di-upgrade lagi, misalnya menggunakan AS41, ataupun model lengan ayun belakang ataupun arm belakang yang dibuat lebih lebar ataupun lebih gede lagi. Meskipun emang jatuhnya udah ke SE atau special engine gitu ya, tapi mungkin bakal menjadi inovasi dan juga gebrakan baru bagi CRF series dengan mesin yang berbeda. Jadi emang biar kagak dibully terus dah tuh ya dengan mesin Perza Koperasi yang. Tapi ya terlepas dari bagaimana keputusan Honda dalam mereka memberikan pembaruan motor mereka setiap tahunnya, hal tersebut pastinya buat menyesuaikan target pasar mereka. Karena kalau misalkannya mereka tidak memberikan pembaruan terbaru pada varian motor mereka, ya mereka juga rugi. Lu kalau misalkannya beli bakso dulu goceng, sekarang 25.000 kagak pernah protes dah lo, meskipun rasanya sama. Porsinya berkurang, sekarang harga motor baik naik, lu malah protes.